siang, saya Siprianus Agat, calon guru penggerak angkatan yang ke-9, dan saya berasal dari SMK Negeri 2 Kupang. Pada saat ini kami sementara mempelajari modul 1.4 yang berbicara tentang budaya positif. Budaya positif yang ada di dalam diri guru, budaya-budaya positif yang ada di dalam diri siswa, juga budaya-budaya positif yang ada di dalam lingkungan sekolah. Dan pada saat ini saya akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 dengan penerapan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam menyelesaikan persoalan atau kasus yang dihadapi oleh murid, tahapan-tahapan yang dapat dilaksanakan berdasarkan aturan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah tahapan menstabilkan identitas. Prinsip dari menstabilkan identitas ini adalah membuat kesalahan. Membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ditekankan bahwa tidak ada manusia yang luput dari persoalan atau membuat masalah. Kemudian prinsip yang kedua atau tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Prinsip dari validasi tindakan yang salah ini adalah setiap perilaku untuk memenuhi kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke stimulus proaktif. Jadi berubah paradigma dari pemikiran stimulus respon ke stimulus proaktif dengan tujuan memperbaiki hubungan antara murid dan guru. Dalam hal ini tadi murid merasa bersalah, bagaimana memperbaiki hubungan antara murid dan guru dengan validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang terdapat di dalam diri murid berdasarkan keyakinan-keyakinan yang telah dibuat bersama. Prinsip dari menanyakan keyakinan ini adalah murid akan diberikan pertanyaan stimulus atau pertanyaan pasangan untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Motivasi yang betul-betul datang dari dalam diri murid yang merasa bersalah sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dalam demonstrasi kontekstual ini kita akan menggunakan dua kasus. Yang pertama adalah kasus yang pertama, Rizda yang sering datang terlambat. Kemudian kasus yang kedua adalah Julandri yang marah-marah karena dia punya pekerjaan atau tugasnya sering dinyontek oleh teman sekelasnya. Salam guru penggerak, terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, begini anak ganteng. Pada laporan dari guru tiket bahwa sudah lebih kurang 5 hari kalau sering datang terlambat datang ke sekolah. Benar atau tidak itu Rizda? Benar. Kenapa kau datang terlambat? Begadang tengah malam HP. Begadang tengah malam main HP. Apakah orang tua tidak tegur atau mengingatkan Rizda bahwa besok sekolah tidak boleh main HP sampai tengah malam? Diingatkan, orang tua diingatkan. Kemudian ini pada laporan dari guru tiket bahwa sudah 3 hari datang terlambat, bahkan hari sebelumnya itu terlambat sampai jam pelajaran yang kedua. Apakah engkau merasa bersalah atau tidak? Saya merasa bersalah. Baik, kesalahan itu wajar dilakukan oleh orang, tetapi kita berupaya supaya bisa memperbaiki diri.
Mungkin Rizka masih ingat bagaimana kita punya keyakinan kelas yang telah kita buat. Masih kira-kira apa? Salah satunya kita tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu. Itu berkaitan dengan disiplin. Karena dengan disiplin nanti akan memberikan manfaat yang baik untuk perkembangan kita punya diri ke depannya. Kalau misalnya Rizka merasa bahwa apa yang saya lakukan itu salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, apakah ada niat atau upaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu? Ada niat. Baik, kalau misalnya memang punya niat untuk bisa memperbaiki kesalahan itu, Pak akan membantu untuk berkoordinasi dengan orang tua, mengingatkan orang tua supaya mengingatkan senantiasa untuk jangan terlalu larut tidur dan mengurangi bermain HP di rumah. Setelah itu saya akan menyampaikan kepada orang tua untuk bantu membangunkan Rizka pada pagi hari sehingga tidak terlambat. Bagaimana, setuju? Baik, oke Rizka, kembali di kelas. Besok tidak boleh terlambat lagi ya. Saya Rizky Sepulvana dari kelas 12 R1. Yang saya alami adalah sering datang terlambat sekolah. Senang dengan penyelesaian masalah di segitiga restitusi. Kasus yang kedua adalah siswa yang bernama Andre. Dia marah-marah karena tugasnya dinyontek oleh teman sekelasnya sampai dia merobek-robek catatan dari temannya. Kemari, jualan dulu. Silakan dulu. Bagaimana kelihatan muka besar sekali? Itu bahasa kawan kan bermainnya bersama. Siapa? Kawan dua lo. Lalu Kamu Suleiman. Marah bagaimana? Tenang meja. Pantas tadi ada laporan dari temanku yang mengajar di kelas sebelah. Di kamu punya kelas ada keributan. Persoalannya begitu ya? Iya. Jadi begini Julande, Pak yakin, Pak tahu bahwa kamu memang sangat marah. Pasti Pak juga kalau mengalami hal yang sama, pasti akan bersikap seperti itu, memberikan respon seperti itu. Tapi Pak bersyukur kepada kamu bisa mengendalikan kamu ke emosi, hanya sedang melakukan tindakan sebatas itu menendang meja. Bisa saja kamu melakukan tindakan lebih dari itu, toh? Kalau misalnya kamu tidak bisa kendalikan diri. Tapi bagaimana? Jalan ceritanya bagaimana? Kita Siapa yang melakukan itu? itu kawan banyak. Oke, baik. Seperti yang Pak sampaikan tadi itu, Pak juga kalau berada di posisi kamu pasti akan melakukan hal yang sama. Tetapi menurut kamu setelah kamu melakukan apakah tindakan itu yang kamu lakukan terhadap teman Dio tadi itu baik atau tidak? Tidak. Baik. Kalau berada tidak, berarti kenapa tidak? Karena itu melanggar kita tata tertib atau keyakinan kelas yang telah kita buat bersama, yaitu salah satunya adalah saling menghargai. Sehingga kalau misalnya tadi keyakinan kelas itu ada dalam diri kamu pada saat menghadapi masalah tadi, kamu ingat bahwa kamu saling menghargai. Setidak-tidaknya tadi tindakan yang kamu lakukan kira-kira bagaimana? Bisa menasihati dia atau langsung datang ke Pak untuk menyampaikan persoalan itu sehingga kamu tidak mengambil tindakan atau mengambil sikap seperti tenang-tenang meja. Baik Julande, sehingga
pada kesempatan lain dalam menghadapi persoalan yang serupa ataupun persoalan-persoalan lain juga, kita harus selalu berpikir dengan tenang. Kemudian kita coba ingat kembali keyakinan kelas atau aturan-aturan yang telah kita buat bersama. Jadi Pak ya, kau bisa memaafkan Dino atau tidak? Oke, baik Julande, nanti kamu kembali ke kelas, nanti Pak baru panggil Dino ya untuk membicarakan hal ini. Silakan kembali ke kelas. Saya di penutupan kelas 11 TKR 2, saya mengalami persoalan di mana teman saya menyontek hasil kerja tugas saya. Saya sangat marah dan menendang kursi demi. Senang dengan penyelesaian saya dengan disiplin dengan menerapkan segitiga siklus